udah langsung berhenti. Nah, delay-nya ini kita bisa rubah sesuai, keinginan kita. Game 3D kita. Di dalam video ini akan membuat game kita ya game over. Tertarik bagaimana kali ini? Kita, buka Unity kita dulu ya. Kita, perlukan, kita pergi ke kubus dulu nih. Kubus ini ada skrip tabrakan kubus. Nah, kita telah memasukkan skrip pergerakan kubus ke dalam tabrakan kubus ini agar, eee, ketika dia tertabrak maka pergerakan kubus jadi false, tuh. Seperti itu, tapi kita akan melakukannya lebih daripada itu untuk video ini. Kita memerlukan, tapi untuk itu kita memerlukan yang namanya game manager. Caranya gimana? Cara membuat game manager, klik kanan, terus pilih, create activity, kalian ganti jadi game manager. Nah, ganti jadi game manager, terus di transformnya ini kalian reset aja, klik kanan, set. Nah, sekarang kita coba pindah dia naikkan ke atas biar lebih mudah dilihat. Bagus dilihat. Sekarang kita buat script baru di, game manager ini. Gimana? Caranya add komponen, tulis game manager, script. Nah, sekarang, udah ada script here. Terus kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita, set yang tidak kita perlukan. Kita using void update, void store dan void update juga kita delete soalnya. Nah, sekarang di sini, di script ini kita bisa lebih, leluasa untuk mengatur game kita nantinya seperti mulai dan berhenti, berhentinya game kita dan mengatur tampilan UI game kita sesuai dengan skor yang kita dan transisi dari menu lain ke yang lain pada game ini juga kita bisa atur di game manager ini. Nah, kali ini kita akan membuat restart dari game kita ketika dia mengenai sesuatu atau ketika dia jatuh pada alas lintasan yang kita buat, maka ke restart game kita. Nah, caranya gimana? Sekarang kita tambahkan void endgame di dalam sini. Void endgame. Nah, void endgame. Nah, di sini kita isi bug, tick, lock. Jadi nanti ketika dia mengenai sesuatu kita ingin menentukan, untuk ngecek, coding kita benar apa. Game over. Nah, jangan lupa koma ya untuk, script di game manager. Sekarang kita kembali ke Unity. Nah, di Unity di kubus ini kita akan ngedit script di kubus, kan ada script tabrakan kubus. Tabrakan kubus ini, sama seperti kita membuat script untuk pergerakan kubus dengan menggunakan public pergerakan kubus, pergerakan. Nah, kita lakukan juga untuk menambahkan game manager tadi. Kita lakukan juga seperti pergerakan kubus tadi. Kita tambahkan public variabelnya, public game manager, terus, nah, sini sudah. Sekarang kita simpan. Kalau kita play ini akan berjalan.
bakal ada terjadi kesalahan karena di game manager ini belum kita isi, masih ada non game manager. Nah, sekarang kita tarik game manager yang ada di hierarki ke dalam tabrakan kubus. Sekarang game manager di tabrakan kubus sudah terisi game manager ada di hierarki. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya bisa berjalan nih. Coba kita tes. Kan? Tapi ketika kita ingin di kubus atau player kita mati atau game over, kita harus meremove atau menghilangkan dari scene-nya nih. Kalau dia over dan segala macamnya atau jatuh tadi, kita harus menghilangkan kubus ini. Kubus ini di scene kita. Setelah itu kita memunculkannya lagi. Maka kita akan kehilangan referensi dari objeknya. Contoh nih, ketika saya tarik dulu ini, set, tarik ke sini, terus saya delete yang delete. Nah, ketika dia jatuh kan kita harus hilangkan di sini. Maka akan terjadi error nih, terjadi error. Karena apa? Karena kubusnya atau player kita itu hilang di dalam hierarki. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Nah, sekarang kita tarik lagi si kubusnya ke dalam hierarki kita kembalikan. Kembalikan nih, kubusnya udah di sini. Nah, sekarang setelah kita tertarik kembali ke hierarki, kita akan lihat game manajernya jadi kosong nih di game manager. Nah, game manager jadi kosong karena di prefabs tidak terhubung ke game manager nih. Juga nih game manajernya jadi kosong, tabrakan kubusnya jadi kosong karena kita sudah hapus tadi. Nah, kita sudah hapus, maka game manager yang kita isi awalnya ini sudah kita isi di sini, jadi hilang. Nah, jadi kita harus kita tidak ingin seperti itu, jadi kita harus menggunakan yang namanya variabel. Tapi kita delete yang tidak kita perlukan nih, kita ganti, kita tambahkan ini. Jadi bukan berdasarkan game manager, tapi di sini kita delete yang ini. Game manager ini kita tambahkan find object of type game manager. Nah, jadi dia akan mencari berdasarkan game manager. Harus titik end game. Terus jangan lupa titik koma. Ya. Nah, kita simpan. Jadi kita bisa mengakses semua komponen di game manager. Tapi ingat ketika kita memanggil endgame itu tidak akan terlihat karena apa nih? Kita akan memanggil endgame yang ini, yang di sini, game manager tadi ke dalam coding kita. Tapi coba kita play. Apakah dia akan terlihat? Game manager is protect the level. Nah, karena apa? Karena di sini diproteksi, harusnya kita ganti, kita tambahkan public. Jadi dia bisa diakses oleh public. Nah, di sini kita tambahkan public. Terus kita simpan. Sekarang kita jalankan.
Oh, ini main kamera. Jadi hilang. Biar kita perlu eh kita akan tidak akan melihat game manager tapi di coding gerakan kubus tapi itu tidak apa-apa meskipun dia terlihat tapi dia berfungsi. Mari coba kita play. Maka jadi error nih seperti yang saya coba ini. Karena main kamera kehilangan kubusnya dan begitu juga dengan text script score. Di score ini juga text score dia kehilangan kubus kita karena sudah kita delete tadi. Nah, jadi kita masukkan lagi di text score dan juga di main kamera. Text score dan juga di main kamera tadi ini. Nah, sekarang sudah. Sekarang kita coba play. Ya. Nah, ada game over. Kita coba play lagi. Konsol. Ada pemberitahuan game over. Nah, ini sudah berhasil nih. Nah, tapi kita tidak akan cuma memunculkan game over. Game over. Kita cuma memunculkan teks game over di konsol. Tapi ketika mengenai sesuatu, ketika kubus kita juga jatuh, kita lakukan game over juga. Ini kan ketika di naik sesuatu maka dia kena. Tapi ketika jatuh seharusnya dia juga game over. Nah, gimana caranya? Kan jatuh ya tidak overnya tidak muncul. Jatuh dia tidak muncul. Tapi ketika menabrak baru dia ada game over. Seharusnya kan ketika dia jatuh dia juga harus ada game over ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini nih. Eh pilih player terus ke pergerakan kubus. Nah, di pergerakan kubus kita buka codingannya. Di sini kita akan memakai fungsi ketika kubus kita jatuh, berarti kan kalau kubus kita jatuh berarti posisi kubus kita itu adalah bawah, itu adalah minus. Nah, berarti ketika dia jadi minus maka dia adalah dia terjadi game over. Jadi ketika minus nih, kalau dia minus kan di bawah, berarti kita lakukan dia tampilkan game over. Nah, itu kita gampang saja caranya. Tapi kita ingat tadi if, kita pakai if nih. Kita kembali ke pergerakan kubus kita di sini. Sekarang kita tambahkan di sini. Di sini. If RB titik position Y, position Y kan dari atas ke bawah. Position Y kurang dari 1 nih. Jika dia minus 1 kan tambahkan float karena data di standar di Unity ini adalah float. Harus pakai float F terakhirnya. Karena tambahkan apa? Tambahkan seperti yang ada di tabrakan kubus ini nih. Find object table game manager and game. Nah, di sini kita letakkan di sini. Nah, find object of type game manager and game. Kita simpan. Kita play.
dia jatuh, cuman game overnya jadi redundant tuh banyak banget tuh. Karena semakin jatuh dia terus bertambah. Seharusnya kan cuma sekali kan pemberitahuannya, bukan beberapa kali. Dia ulang terus, ada yang salah di coding kita perbaiki. Kita tidak mau ada redundant di game kita. Caranya gimana? Redundant itu adalah yang berulang terus. Caranya kita pergi ke game manager kita, ke game manager, project, game manager. Nah, di sini kita tambahkan tipe data bool, boolean. Boolean kan cuma ada true dan false. Nah, jadi di sini kita tambahkan variabel yang tipe datanya boolean. Kita tambahkan nama variabelnya game telah berhenti sama dengan false di koma. Nah, jadi ketika kita inisialkan dulu si nama variabel game telah berhenti ini jadi false. Jadi dia cuma akan muncul game manager itu, game over itu cuma satu kali nih. Setelah itu di sini di public void endgame ini kita tambahkan if jika game telah berhenti sama dengan false nih. Jika sama dengan false, maka game telah berhenti kita jadikan true lagi nanti. Kita jadikan true. Setelah dia false kita jadikan true untuk nge-restart tadi. Namun kita munculkan debug.log game over. Untuk restart game. Nah, di sini kita hapus saja yang ini. Nah, ini sudah kita simpan. Setelah itu coba kita jalankan game kita. Kita jalankan game kita. Coba jatuh. Jatuh. Nah, cuma sekali aja. Tidak redundant seperti tadi. Itu cuma sekali. Nah, udah bener coding kita. Terus kita lanjut lagi. Sekarang kita kembali ke script game manager. Game manager. Tambahkan using untuk menambahkan void restartnya nih. Kita bikin restartnya. Caranya gimana? Kita tambahkan dulu using Unity Engine titik scene management. Di scene management ini dia ada fungsi restart di Unity. Jadi kita tinggal gunain aja di scene management itu sudah ada restartnya. Jadi kita tinggal gunain. Caranya gimana? Void restart. Nah, terus di restart apa nih? Sekarang kita jadi kembalinya kemana kalau udah game over tadi kan? Nih, kalau udah game over kita kembalikan scene manager. Nah, di sini kita load scene ini adalah buat ngeload scene yang punya kita. Scene itu kan adalah yang ini. Level 1 kan kita namain. Nah, di sini kita tambahkan level 01 nih, seperti yang di sini level 01. Maka level 01 akan ke restart nantinya.
Nih di sininya, di if-nya sini baru kita panggil restart. Nah, titik koma kita simpan. Namun nih kadang nih coba kita jalankan. Nah, kembali kan dia. Tuh. Namun masih ada yang kurang nih. Tapi ketika kita punya banyak scene, ada level 1, level 2, level 3 dan segala macamnya, tentu kita harus merubah di sini nih, yang tulisan ini nih. Jadi untuk mengatasi itu kita harus membuat dia macam kita panggil, bukan panggil namanya benar, tapi kita buat nih dia ada scene manager titik. Nah, kita dapatkan nama itu yang kita panggil, bukan kita menulisnya secara langsung, tapi kita mendapatkannya secara sesuai dengan yang nama. Jadi kita tidak menuliskan secara langsung, oh ini nama scene-nya berapa sih, scene 1, scene 2, scene 3 atau apa. Jadi kita dapatkan aja value-nya atau nilainya itu. Caranya gimana nih? Get active scene. Nah, kita dapatkan name. Namanya kita dapatkan. Jadi meskipun namanya nanti level 02, level 03, level 01, dia akan mengikuti di sini. Nah, coba kita simpan dan kita jalankan. Jalankan. Nah, saja. Tapi kita tidak berdasarkan namanya ini aja lagi. Berdasarkan scene yang lagi aktif. Yang lagi aktif sekarang scene apa? Scene level 01. Nah, berarti scene level 01 lah yang akan ke restart di sana. Nah, seperti itu. Mungkin kadang ada yang berubah nih. Biasanya di beberapa Unity ada pencahayaannya ketika kita game over maka akan berubah. Pun di tempat saya tidak. Cuman untuk menanggulanginya itu, nih kita coba ke Windows, terus rendering. Ini ada like setting. Nah, di sini ada kita harus jangan nge-checklist auto generate. Jadi kita uncheck aja auto generate-nya, jangan kita centang. Terus biasanya kadang dia nge-generate secara otomatis. Kalau kita centang, maka pencahayaannya berubah lagi. Jangan kita auto, tapi kita generate lighting aja. Nah, jadi udah nih, nggak berubah-ubah lagi pencahayaannya. Nih, jadi tadi debug setting, auto generate-nya kita uncheck atau tidak kita centang, terus tekan generate lighting ini. Nah, ini sudah untuk pencahayaannya. Sekarang kita buat delay di game kita. Ini kan terlalu cepat nih, ketika dia kena objek tuh langsung terlalu cepat, tidak ada delaynya. Dia jatuh, langsung. Kita agar lebih bagus lagi game kita bikin dia ada delaynya. Caranya gimana? Kembali ke coding game manager. Kita ke game manager lagi. Nih, di game manager ini kita tambahkan variabel restart. Kita tambahkan restart delay di mana? Di sini nih. Tambahkan public float, terus restart delay. Nah, sama dengan 1 F. Nah, di sini
kita tambahkan invoke. Invoke ini adalah untuk delay tadi. Invoke. Nah, di sini kita masukkan yang restart tadi. Restart ini nih. Jadi kita tidak memerlukan ini lagi. Kita masukkan ke invoke tadi, invoke restart. Nah, di sini kita panggil ini sebenarnya tidak pakai variabel pun kita bisa langsung tulis satu app. Cuman untuk lebih meminimalisir kesalahan kita bikin variabelnya aja. Jadi kita cukup panggil variabelnya aja di sini. Nah, kita pakai variabel restart delay. Nah, sini bisa kita rubah nantinya. Ini saya gunain satu float dulu. Pakai tipe data float nih. Restart delay, terus jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita play. Kita play game kita nih. Nah, kita bisa jalankan unit kita nih. Coba, nah ini masih ada error karena kita lupa menaruh restartnya. Kita menaruh di tempat yang tidak semestinya. Ini kita rubah aja, kita ke codingnya, kita rubah void restart ini, kita taruh di luar endgame. Kita taruh di sini. Nah, di luar endgame. Nah, ini udah. Sekarang coba kita jalankan. Kita jalankan. Kembali ke Unity. Udah langsung berhenti. Nah, delaynya ini kita bisa rubah sesuai keinginan kita. Di delay itu ada di game manager. Nah, ini restart delaynya mau berapa? Misalkan mau 5. Kita play. Nah, delay. Ditunggu dulu sampai baru dia berhenti. Nah, seperti itu. Ini mungkin saya pakai satu aja. Itu tidak terlalu lama nunggunya. Nah, ini udah. Kalau sudah nih, kalau sudah berhasil, kita langkah akhirnya mungkin bakal nge-build sih. Kita simpan dulu. Langkah akhirnya kita nanti bakal nge-build si game kita. Caranya gimana? Di file, di build setting. Nah, ini nanti scene yang kita perlukan nih. Di sini kita bisa add open scene nih. Scene level 1 kita klik add open scene, maka scene level 01 yang ada muncul di sini. Nah, terus kita bisa export game kita karena kita cuma punya satu scene tidak begitu bermasalah. Bagaimana kalau kita misalkan punya banyak scene level 1, level 2, level 3 dan seterusnya? Maka kita perlu menambahkan beberapa scene di dalam sini nih. Di dalam sini. Kita perlu menambahkan scene-nya, tinggal gimana caranya kita tarik aja, tarik ke dalam sini. Sini, tarik ke dalam sini. Kita bangun misalkan yang level 2, kita tarik ke dalam sini. Jadi kita punya banyak scene yang bakal dibuat jadi satu nantinya. Oke, di sini Unity tidak mengenali berdasarkan nama level 1, level 2 itu tidak, tapi dia berdasarkan nomor boolean indeksnya nih kan, indeksnya ini 0, berarti dia yang pertama kali akan muncul. Nih, jadi di sini dia bukan berdasarkan nama tapi berdasarkan nomor di sini, value di sini. Nah, ini kita tidak akan terlalu banyak ngebahas ini, nanti kita di video selanjutnya. Nah, ini sangat keren bukan? Kita tutup aja. Nah, jadi untuk video ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas tentang cara ngebuildnya itu setelah kita bikin scene-scene yang sudah banyak, level 1, level 2, level 3. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau ini merasa kalian bermanfaat, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe.
di channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.